Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agnes Sinta Rosaliman Bait, kelas A semester 3 Sosiologi dengan NIM 190303032. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya akan menjelaskan tugas 9 teori sosiologi modern yang diasuh mata kuliahnya oleh Bapak dosen Lazarus J. Hamad SOS MA. Judul yaitu Perkenalan pada Klasik dan Modern Teori Tes, yang ditulis oleh Linda Crocker dan James Aigina. Bab 1, apa itu teori tes? Apapun yang ada dalam jumlah tertentu untuk ditanamkan secara menyeluruh mampu melibatkan kuantitas dan juga kualitas. Menurut Weizsäcker, di mana mendeskripsikan pengukuran sebagai operasi yang dilakukan pada dunia fisik oleh pengamat. Psikologi dalam tradisi secara nasional juga didefinisikan sebagai studi tentang perilaku dan atribut yang menjadi ciri perilaku individual di rumah, kantor, sekolah, dan lingkungan sosial, yang juga disebut sebagai atribut psikologis. Tidak seperti atribut fisik, atribut psikologis seorang individu tidak dapat diukur secara langsung seperti tinggi atau berat badan. Psikolog harus menyusun rencana untuk mendapatkan atau mengambil sampel dari perilaku seperti itu dalam situasi standar dan merekam observasi untuk setiap anak dalam format standar. Ini membutuhkan pengembangan instrumen atau tes untuk membangun dominasi sosial. Secara umum, tes mungkin saja didefinisikan sebagai prosedur standar untuk mendapatkan sampel perilaku dari yang ditentukannya sebagai domain. Seperti yang digunakan dalam teks yang dimana mengacu pada prosedur untuk memperoleh sebuah contoh kinerja optimal individu. Masalah dalam pengukuran konstruksi psikologis. Karena konstruksi psikologis adalah abstraksi yang dapat dinilai secara individual, perlu diketahui bahwa desain instrumen itu mampu mengukur variabel tersebut dan mampu menyajikan beberapa tantangan masalah yang berkepanjangan. Pertimbangan itu berkaitan dengan seorang psikolog personalian yang ingin mengembangkan tes bakat untuk mekanik yang bekerja dalam pelamar untuk sebuah perusahaan industri. Yang kedua, seorang psikolog yang dimana ingin mengembangkan skala untuk menilai sikap guru terhadap siswa yang cacat fisik. Yang ketiga, guru kelas 5 ingin mengembangkan tes satuan keterampilan siswa dalam pembagian yang panjang. Tidak ada pendekatan tunggal untuk pengukuran konstruksi apapun yang secara universal disepelekan. Pengukuran psikologis itu juga biasanya didasarkan pada sampel yang behavior. Pengukuran itu juga diperoleh dan dimana selalu mengalami kesalahan. Kurangnya unit yang terdefinisi dengan baik pada skala pengukuran yang menimbulkan masalah lain. Dan juga yang 5 itu berkaitan dengan konstruksi psikologis yang tidak dapat didefinisikan hanya dalam istilah definisi operasional saja, namun mampu menunjukkan hubungan dengan konstruksi dan pengamatan lain yang berkaitan dengan fenomena. Teori uji, di mana asal-usul itu bersejarah, perkembangan sejarah teori tes yang telah terjalin dengan perkembangan psikologi sebagai suatu disiplin ilmu. Peran teori tes dalam penelitian dan evaluasi. Untuk memperjelas peran teori tes dalam kerangka penelitian yang lebih luas dan evaluasi metodologi sangat membantu dalam mempertimbangkan penelitian di bidang pendidikan dan ilmu sosial sebagai suatu proses penyelidikan yang terdiri dari tahap-tahap yang terdefinisi secara baik. Itu berkaitan dengan pertanyaan, penelitian atau hipotesis, menentukan definisi operasional, mengembangkan atau memilih instrumen, menguji akurasi dan sensitivitas instrumen dan prosedur, mengumpulkan data eksperimen, dan meringkas data secara matematis. Bab 2, konsep statistik untuk teori pengujian. Skor uji sebagai variabel diskrit untuk penduduk, di mana satu itu variabel adalah karakteristik yang dapat berbeda untuk individu dalam populasi. Variabel juga dapat bersifat kualitatif dan juga kuantitatif. Selanjutnya yaitu dengan menjelaskan kinerja Z-score, ada juga populasi terbatas dan variabel yang terus-menerus, ada juga distribusi normal, di mana salah satu konsep sentral dalam teori tes yang adalah distribusi normal yang juga berkaitan dengan distribusi teoritis yang terus-menerus mengukur tentang populasi yang tak terbatas, menjelaskan hubungan di balik dua variabel, memprediksi kinerja. Bagian 3 itu perkenalan pada penskalaan atau skala, di mana ada angka nyata dan timbangan pengukuran.
bahwa dalam sistem bilangan itu terdiri dari nol dan semua kemungkinan itu ditandatangani oleh bilangan bulat dan nilai desimal antara negatif dan positif serta tak terhingga. Tingkat timbangan pengukuran itu menurut Stephens tahun 1946 itu mengidentifikasikan 4 tingkat skala pengukuran yang berbeda sejauh mana yang nilai skalanya itu mampu mempertahankan sifat garis bilangan real. Ini adalah berkaitan dengan nominal, ordinal, interval, dan rasio. Pendekatan scaling dalam pengembangan uji di mana metode berpusat pada subjek, metode yang berpusat pada stimulus, dan berpusat pada respon. Jadi dalam mengembangkan instrumen penilaian pendidikan atau psikologis, tes dalam pengembangan sebenarnya itu terlibat dalam suatu pengujian atau serangkaian hipotesis tentang skalabilitas dari data yang diperoleh. Selanjutnya, tingkat skala untuk pengukuran yang berpusat juga pada subjek. Bab 4 itu proses pengujian, konstruksi di mana mengidentifikasikan atau mengidentifikasi tujuan penggunaan skor pengujian, di mana ada proses sistematis untuk pengembangan tes yang harus didasarkan pada pertimbangan tujuan dasar dari nilai tes yang akan digunakan, mengidentifikasi perilaku untuk mewakili atau membangun di mana sebagai aturan umum. Jadi di mana proses konstruksi psikologis itu telah ditransformasikan terkait dengan serangkaian item tes yang bersifat pribadi, informal, dan sebagian besar itu tidak berdokumen. Itu berkaitan dengan yang pertama analisis data, yang kedua review penelitian, yang ketiga insiden kritis, yang keempat pengamatan langsung, yang kelima pertimbangan ahli, dan yang keenam tujuan instruksi. Domain sampling atau sampel yang domain di mana juga mempersiapkan spesifikasi tes, pengetahuan pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan juga evaluasi. Ada juga konstruksi barang di mana itu menjelaskan tentang suatu pengembangan tes yang membutuhkan keputusan apa yang harus diukur dan bagaimana cara mengukurnya, dan juga mengembangkan kumpulan item dalam mengukur atau dalam membuat suatu konstruksi yang memerlukan aktivitas seperti memilih font item yang sesuai, memverifikasi bahwa font yang diusulkan itu layak, selanjutnya memilih dan melatih penulis soal, selanjutnya menulis item dan memantau kemajuan penulis soal dan kualitas soal. Selanjutnya juga berkaitan dengan akurasi, kesesuaian atau relevansi, cacat, konstruksi tata bahasa, sifat kasar atau kesan yang berkaitan dengan bias dan tingkat keterbacaan. Bab 5 skor uji sebagai komposit di mana menjelaskan tentang tes yang adalah suatu kumpulan dari 2 atau lebih tes terpisah yang dirancang khusus untuk peserta ujian yang sama, di mana skor terpisah itu dihitung untuk setiap tes yang menjelaskan tentang verbal, kuantitatif, analitik yang terpisah dan diamati seperti itu. Selanjutnya yaitu skema penilaian barang, di mana skema penilaian ini untuk sebagian besar item itu dapat diklasifikasikan sebagai suatu dikotomis atau juga non-dikotomis. Item adalah variabel dikotomis yang jika satu-satunya nilai yang memungkinkan skor item itu maka nilainya 0 atau 1. Selanjutnya yaitu statistik, deskripsi untuk dikotomi variabel, mean dan varian, koefisien korelasi, dan variasi komposit. Yaitu berkaitan dengan unit ketiga, keandalan, di mana bab 6, keandalan dan klasik model atau skor yang benar, di mana setiap kali pengujian itu diberikan, penggunaan pengujian itu menginginkan jaminan bahwa hasil itu dapat direplikasi jika individu yang sama diuji lagi di bawah serupa keadaan, konsistensi yang diinginkan atau di reproduktivitas dari nilai tes itu yang disebut juga sebagai keandalan. Ada juga model skor yang benar dalam klasik, ada skor tes yang berkaitan dengan variabel acak, selanjutnya yaitu indeks reliabilitas dan koefisien keandalan, selanjutnya yaitu komposit, ramalan, kesalahan standar dan pengukuran. Selanjutnya bab 7 prosedur untuk estimasi keandalan, di mana menjelaskan tentang bagaimana mengkarakterisasi pengaruh kesalahan acak pada nilai tes. Itu berkaitan dengan prosedur yang membutuhkan 2 tes administrasi, metode yang membutuhkan tes tunggal administrasi, interior keandalan, faktor yang mempengaruhi keandalan skor, dan menggunakan error estimates dalam interpretasi skor. Selanjutnya melaporkan data keandalan. Bab 8 itu perkenalan pada teori generalisasi atau generalibilitas. Itu G itu untuk studi dan D itu untuk studi juga. Selanjutnya perumusan koefisien generalisasi itu menjelaskan tentang koefisien generalisasi untuk desain 1, ada juga desain 2, desain 3, dan desain 4.
Selanjutnya penggunaan teori umum, kesalahan standar, dan teori umum. Bab 9 itu koefisien keandalan untuk kriteria, di mana ada uji referensi, penggunaan kriteria, tindakan yang di referensi, teori keandalan, dan perkiraan skor domain. Teori keandalan itu juga berkaitan dengan klasifikasi yang dimana menjelaskan tentang keputusan, menjelaskan tentang hal yang mempengaruhi, indeks, dan sebagainya. Bab 10 itu pengantar kepada keabsahan. Jadi skor ujian itu biasanya digunakan untuk menarik suatu kesimpulan tentang peserta ujian berkaitan dengan perilaku dan situasi di luar sesi pengujian. Selanjutnya yaitu validasi konten, di mana validasi konten itu berkaitan dengan kriteria, berkaitan dengan tumpang tindih atau pendekatan validasi koefisien dan skor yang benar. Bab 11 prosedur statistik untuk prediksi dan klasifikasi, di mana juga menjelaskan tentang kekuatan hubungan antara nilai tes dan variabel kriteria, ada korelasi arti regresi berganda, analisis diskriminan. Bias dalam seleksi itu bab 12, istilah dalam konsep dasar itu menjelaskan tentang pada akhir tahun 1960-an masalah yang terlibat berkaitan dengan penggunaan tes dan bagaimana memilih pelamar minoritas pekerjaan dari lembaga pendidikan, mulai dari perhatian yang meningkat dari psikoliteratur metrik dan meskipun kemungkinan bias itu berkaitan dengan nilai atau berkaitan dalam nilai tes, itu juga menjelaskan tentang suatu kekhawatiran untuk menguji pengembangan dan menguji pengguna. Selanjutnya berkaitan dengan kelompok mayoritas-minoritas, definisi psikometri bias, prosedur seleksi yang adil, kritik terhadap model dan pendekatan teori keputusan untuk seleksi. Bab 13, analisis faktor, contoh dan data hipotesis, ada juga faktor beban, rotasi, faktor terjadi, jumlah faktor, model analisis faktor, komunitas, keunikan. Selanjutnya juga analisis item, kesulitan item dalam konstruksi uji itu tujuannya itu pada pengujian yang panjang dengan minimum yang diinginkan untuk menghasilkan suatu skor dengan tingkat reliabilitas dan validitasnya yang diperlukan untuk dimaksudkan dalam penggunaan. Selanjutnya ada indeks yang menggambarkan distribusi tanggapan dan indeks yang menggambarkan tingkat hubungan. Ada juga indeks yang merupakan fungsi dari varian item dan hubungan dengan kriteria. Selanjutnya yaitu bab 15 pengantar teori respon item, juga berkaitan dengan konsep dasar, berkaitan dengan Orgiv normal, mengaitkan teori respon, teori klasik dan model logistik dan sebagainya. Bab 16 mendeteksi penyimpangan item. Sebuah item pada teks kecerdasan juga terkenal dengan apa yang harus dilakukan dalam menemukan dan menjelaskan tentang teori respon, teknik, chi-square, keuntungan dan kerugian, dan metode yang berbeda. Unit kelima itu berkaitan dengan bab 17 mengoreksi, menebak dan penilaian lainnya berkaitan dengan metode dan penilaian formula. Di mana pendekatan tradisional untuk mengoreksi nilai tes, untuk menebak perbedaan di antara peserta. Selanjutnya bab 18 itu menetapkan standar, itu berkaitan dengan pendekatan, pengaturan standar, penelitian. Selanjutnya pertimbangan praktis dan pengaturan. Selanjutnya bab 19 itu norma dan skor standar, melakukan study knowing. Selanjutnya pengambilan sampel probabilitas, menjelaskan pembelajaran. Selanjutnya bab 20 itu menyamakan skor dan tes yang berbeda definisi persamaannya, yaitu menjelaskan tentang situasi di mana peserta ujian itu berbeda dan diukur berbeda berdasarkan instrumen yang seharusnya dalam mengukur suatu sifat yang sama. Jadi itu juga menjelaskan tentang pengumpulan data berkaitan dengan persamaan, menyamakan dengan teori respon item, persamaan skor sejati, vertikal, ekuitas, dan menyamakannya. Seperti itu. Demikianlah hasil video saya. Semoga video saya dapat bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih.